yang untuk isinya jangan langsung studi kasus. Sementara di dalam studi kasus itu ada literasinya juga gitu. Jadi studi kasusnya itu dirangkum saja, dirangkum. Tapi kan ada literasinya itu ada seperti ini saya ada download juga punya orang dan itu tidak perlu harus ada hipotesis di sini gitu karena bukan penelitian sendiri. Ini kan ada kualitas sistem, kualitas informasi gitu ya. Ya, Pak. Ini adalah literasinya gitu. Literasi yang di bab 2-nya gitu, di kompetensi. Jadi dijelaskan bahwasanya kalian itu mengkaji literasinya dulu di bab 2-nya, diisi itu kompetensi penggunanya, sehingga yang dibahas adalah apa itu kompetensi. Apa itu kompetensi pengguna sistem informasi? Apa-apa saja selain definisi, terus ada karakteristik daripada sistem karakteristik kompetensi itu apa saja gitu. Nah, baru masuk apa yang mau dibahas. Misalkan karakteristik kompetensi itu ada pengetahuan, ya. Ada skill, apa itu pengetahuan, baru dimasukkanlah skill apa yang dibutuhkan kalau seandainya dia bidang akuntansi. Ya. Pengetahuannya, yang dikatakan pengetahuan apa, keterampilan apa gitu. Itu yang dibahas di literasinya. Baru di dalam pembahasan di bab 2-nya baru masukkan kasusnya. Kasus misalkan kalaupun dia dapat kasus dari artikel gitu. Nah, dirangkum saja gitu. Dirangkum inti cerita hasil penelitian mereka, permasalahan yang didapat mereka itu apa gitu. Kalaupun mau diambil dari sana gitu. Ya, itu diambil. Jadi literasinya itu dituangkan tersendiri gitu, baru di bawahnya itu kasusnya tersendiri. Sehingga yang disajikan di dalam itu hipotesis tidak perlu muncul, hipotesis orang gitu kan. Terus ada apa lagi tadi itu yang muncul di situ. Sebentar. Ada hipotesis, terus langsung aja dirangkum ini hasil dan pembahasan mereka gitu, dan masalah apa yang dimunculkan. Biasanya di dalam jurnal-jurnal ini itu di dalam bab pertamanya itu di pendahuluan itu ada yang permasalahan yang dibahas, fenomenanya bisa diangkat di sana. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu ngambil karena tulisan saya semua berkaitan dengan sistem informasi, kalau kalian cari di Scholar Google, ketik saja nama saya, itu tentang sistem semua keluar nama saya tuh. Di situ. Mulai dari kompetensi ada, budaya, tentang good corporate governance ada di sana, pengendalian internal ada, kualitas sistem tentunya, kepuasan pengguna itu ada di sana. Ya, itu banyak. Cuma memang berbahasa Inggris semua. Jurnalnya jurnal internasional rata-rata. Kayaknya jurnal saya cuma ini yang bahasa Indonesia, yang tentang sistem. Yang tadi dikutip satu itu ya, corporate governance. Nah, corporate governance ini, literasi ini ada hasil penelitian yang kompleks, itu sudah ada dari sini diangkat ke jurnal internasionalnya, itu ada. Nah, itu ya, itu masukan dari saya. Terus, kan ini banyak nih, di pendahuluan ini kan banyak nih kutipan-kutipan, tulisan gitu. Yang dimaksud yang saya cerita kemarin itu gini loh, Bapak Ibu. Tolong ini bisa nggak dialihkan ke saya ininya? Bisa, Pak. Biar saya berikan contoh supaya rekan-rekan semuanya ke depannya untuk bisa lebih memahami. Sudah, Pak. Sudah, oke. Ya, ini ya makalahnya ya.
Ini ya? Belum, iya Pak. Iya Pak. Oke, ya, ini dia. Ini kan di pendahuluan nih. Nah, di pendahuluan. Ini kan ada Ajhar nih. Ini mestinya harus ada di daftar pustaka. Gitu. Dan saya yakin kelompok Pak Suwa ini mengutipnya itu dari sini semua ya, dari isinya ini ya. Nih. Iya Pak. Ini semuanya ini teman saya S3 ini. Astagfirullah. Ini satu angkatan saya, dosen Uni Widya Tama. Ini junior saya ada di Unisba. Ini orang Aceh. Ini orang Riau. Ya, ini orang Riau. Dari Universitas Riau. Nah, maksud saya yakin Bapak ngambilnya itu dari sini ya semuanya ya? Iya Pak. Dari isi, gitu. Jadi maksudnya ke depannya ya, ke depannya kalau Bapak Ibu pun menuliskan di tesis nantinya, kalau ada yang dikutip dari jurnal orang, itu harus dituangkan di dalam daftar pustaka. Gitu. Tapi harus dicari sumber aslinya. Itu yang kemarin saya katakan. Gitu ya. Itu dituangkan di sana. Tuh. Jadi harus dituangkan dalam daftar pustaka. Nah, penulisan nama ini, nama Ilham ini salah. Nama belakang yang dipakai. Jadi nama Napitupulu I-N gitu. Artinya dia kalau untuk apa begitu. Jadi kalau Bapak Ibu boleh coba nanti buka di Scholar Google. Ya, Scholar Google itu kalau mencari materi tentang sistem informasi, itu tinggal buka saja Google, ketik nama saya lengkap, akan muncul di sana. Jadi bisa jadikan referensi kepada kalian semua. Mungkin itu dulu, nanti saya akan bahas ya kepada rekan-rekan. Silakan, ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Pak. Ya, silakan. Ke Pak Suwa atau ke saya? Ke Pak Suwa, Pak. Aduh. Oke, siap. Pak Ilham aja lah langsung gurunya. Ya, harus ada dulu dong feedback dari yang mempresentasikan. Iya Pak, iya Pak. Kan itu kan suatu penilaian. Iya. Oke. Selamat malam Bapak, selamat malam Pak Suwa, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Sorry mati lampu di sini Pak, agak gelap-gelap gitu Pak. Oh. Ya, oke. Oke. Aku cuma hanya mau bertanya 2 pertanyaan aja. Yang pertama, apa perbedaan antara sistem, subsistem dan suprasistem? Secara singkat jelaskan aja. Itu yang pertama. Kedua, kenapa harus dibutuhkan 3 sistem tersebut di dalam SIA? Itu aja. Sekian dan terima kasih. Bang Suah, saya Tiarma Azuta Barat, Bang. Masih bisa nanya ya, Bang? Bentar ya. Catat dulu. Kenapa dibutuhkan dalam SIA? Hardi. Oke, Kak Tiarma. Apa perbedaan sistem, subsistem, dan suprasistem ya? Iya, betul Bang. Oke. Itu aja. Thank you. Kemudian Kak Tiarma. Silakan Kak. 2 juga ya Bang. Yang pertama, manfaat komputer dalam SIA itu apa? Kemudian yang kedua, seberapa besar pengaruh kompetensi pengguna terhadap kinerja SIA? Bang Suwa bertanya, Bang Suwa. Bentar ya, sabar ya. Bang. Makasih Kak Tiarma. Oke, sama-sama Bang. Yang kedua, pengaruh. Bang Suwa bertanya. Seberapa besar pengaruh? Besar pengaruh kompetensi pengguna terhadap kinerja SIA. Oke, Kak Leni ya? Ya, Bang Suwa, ini satu pertanyaan, satu serinya. Pertanyaan pertama, bagaimana kita mengetahui agar kriteria informasi akuntansi yang baik, yang dikatakan berkualitas lah.
sistem informasi akuntansi yang berkualitas agar kita tahu. Itu satu. Kedua, tadi kan di slide tentang SUA tadi kan semua itu sudah pakai ini ya Bang, pakai apa? Kayak udah pakai sistem ya, yang dari kasus tadi. Iya kan. Jadi kan semua itu kayaknya sudah diinput dengan komputer lah ya kan. Jadi si pengguna itu kan tidak diperlukan kompetensinya kan gitu. Iya tadi ya. Nggak, dari Ya, hasilnya gitu ya. seperti itu Kak. Itu ya. Nah, jadi bagaimana cara kita mengetahui kinerja karyawan? Nih kita punya perusahaan nih. Semua kita sudah berbasis sistem informasi akuntansi yang pakai komputer gitu. Bagaimana cara kita mengetahui kinerja karyawan itu agar ada lebih gitu kasih insentif, karena kan semua sudah berbasis komputer ya kan. Bagaimana kita mengukur kinerja karyawannya? Ada kata kita punya perusahaan gitu. Bagaimana mengetahui kinerja karyawan? Cara kita mengukur kinerja karyawan lah tepatnya ya kan. Bagaimana mengetahui? Karena semua sudah pakai berbasis komputer, sehingga kompetensi pengguna itu tidak dibutuhkan gitu ya kan. Jadi ini sharing aja kalau yang ini. Oh, ini sharing ya. Ini berarti untuk kasus ini kan Kak? Karena setiap kasus kan beda. Jadi kasusnya, iya. Kalau yang tadi pertanyaannya kan. Oke, ada lagi. Makasih kalian nih. Yang lain? Sama. Arfi Bang. Arfi. Siapa dulu nih? Nurul, lanjut. Oke. Siapa Arfi ya? Ya Arfi, silakan. Siapa Arfi apa Nurul nih? Nurul, Arfi. Dulu atau Kak Nurul dulu? Udah Arfi. Bebas. Ada Arfi ya. Arfi. Arfi. Oke. Jangan rebutan, ntar dapat permen juga. Nah, Makasih untuk kelompok 3. Arfi mau nanya, tadi kan ada berkaitan abang jelasin ya, dan contohnya juga yang tadi gimana kompetensi pengguna itu sebenarnya sudah ditelan oleh sistem gitu ya Bang ya, tadi kalau nggak salah. Maksudnya kompetensi pengguna itu udah diambil alih lah. Sebagian udah diambil alih. Iya, iya. Jadi yang mau Arfi tanya itu, gimana? Coba jelasin bagaimana sistem informasi menawarkan sinergi dan kompetensinya gitu untuk menggantikan ya kita pengguna gitu. Matikanlah video Nurul. Bagaimana Sistem informasi menawarkan sinergi dan kompetensinya ya. Nggak, belum dapat saya poin gimana? Sistem informasi. Bagaimana sistem informasi menawarkan sinergi dan kompetensinya, Bang Sua? Menawarkan sinergi kompetensi pengguna. Iya. Menawarkan kan tadi sinergi kan SI, sinergi kompetensi. Ya. Udah cukup. Udah banyak. Tadi Nurul. Oh, Nurul. Iya. Mau nanya, Bang. Ya. Kan tadi tentang info. Mau nanya, bedakah antara data dengan komputer? Gimana Kak? Bang, Beda? mau nanya, bedakah antara data dengan informasi? Informasi dan komputer. Itu beda nggak, Bang? Oh, ini udah dijelaskan Pak Ilham nih. Beda data dan informasi dan komputer ya? Sistem informasi dan komputer. Beda data dan informasi komputer? Atau beda data dengan informasi? Iya, data dengan informasi. Terus sistem informasi dan komputer. Jadi, ya oke lah. Jadi ada 3 ya? Data, informasi, komputer gitu? Iya. Data, informasi, sistem informasi, dan komputer. Apa beda data dan informasi? Apa beda data sistem informasi dengan komputer? Iya, Pak. Ya. Ini kita mau masuk lagi ya, 10 menit lagi. Ya cukup, ada lagi. Oke. Lagi Kak Umi boleh? Siapa tuh? Ya, Anggi atau Pami?
Tama. Mau nanya Bang. Siap, Pami. Ya Bang, Ya, Pami, silakan. Saya nggak melihat. Jelaskan daftar dan dimensi organisasi. Halo Bang. Ya, coba Ya. dimensi. Jelaskan daftar dan dimensi organisasi, manajemen dan teknologi dari sistem informasi. Dimensi daftar organisasi manajemen Dan Dan teknologi dari sistem informasi ya. ya Kak Umi. Makasih Kak ya. Yuk. habis ya? Ada lagi? Udah Habis, 1, habis. 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ini kita ada berapa orang ya? 12, Pak. Satu nggak masuk. Pak Arman ya? Iya, Pak Arman ini belum ada kabar nih. Tadi nggak masuk juga. Oke. Ya, sebenarnya dari segi pertanyaannya ada beberapa sebenarnya tidak masuk tema. Ya. Tapi tidak apa-apa karena bagian konteks kita semuanya nanti saya bantu untuk menjawabnya. Terus pertanyaan terakhir saya agak yang bingung dengan pertanyaannya gitu. Dimensi daftar organisasi manajemen. Jelaskan daftar dimensi organisasi, manajemen, dan Daftar dimensi saja dimensi organisasi gitu ya. Oke. ya, seperti itu. Sebelum dibahas oleh kelompok kompetensi, saya mau menanggapi yang tadi cerita diskusi siapa tadi itu tentang bagaimana mengukur Leni, Pak. Bagaimana? dari Mbak Leni ya. Iya, tadi kan sebenarnya pertanyaan kedua itu saya mau sharing, bukan mau ngasih pertanyaan ke kelompok. Iya, kan. sharing berkaitan dengan kalau Gini, kita punya perusahaan nih, ya kan? ah, Bagaimana kita bisa mengukur kinerja karyawan, karyawan sementara sementara sudah diambil alih oleh sistem gitu ya? Sebenarnya semua udah terprogram gitu kan? Iya. Oke. Tapi kayaknya ini waktu kita tinggal 7 menit. Oke, nggak apa-apa. Nanti terputus bisa ini. Mungkin ada teman-teman dulu sebelum ini. Selain yang 2 orang lagi mempersiapkan jawaban, ada yang mau memberikan tanggapan. Mungkin yang berpengalaman di kerjaan. Sebelum saya akan memberikan masukan, karena saya juga memiliki pengalaman di sana. Alhamdulillah. Iya. Ada yang mau memberikan tanggapan? Ini yang lagi kerja nih kayaknya Nurul Hikmah nih, kayaknya lagi kerja ya. Lagi kerja atau lagi di kafe? Lagi kerja, Pak. Oh, pantas pakai masker. Kecuali kalau di rumah kayaknya nggak mungkin pakai masker gitu ya. Oke, ada tanggapan? Rizky, Tiarma, Tama, Haflah. Ya. Kalau saya sih tadi Pak, tertariknya ini mau ngebahas mengenai kerangka konseptualnya, tetapi karena tadi berhubung sudah banyak penanya, khawatir nanti tuanya kewalahan, jadi saya biar belakangan saja. Oke. Siap. Ada yang lain? Tapi ini menjadi bakat pertanyaan saya, mungkin jika tidak saya tanyakan malam ini, mungkin saya tidak bisa tidur. Ya udah tanya lah. Oke. Udah tanya Kak, biar catat. Silakan dikirimkan kalau misalkan tidak bisa terjawab malam ini, otomatis kan nanti ada di revisi di revisi paper kan, di revisi makalah kan mesti harus dituangkan. Oh iya. Iya. Karena di sini saya lihat kalau bukan di mediasi atau ini di moderasi nih sepertinya untuk kualitas sistem akuntansinya. Oke. Tetapi biar tuanya
memaparkan dulu dari pertanyaan kawan-kawan yang tadi. Oke, berarti ada pertanyaan lanjutan ya. Nih, saya sedikit ada mau sharing. Kalau masalah penilaian kinerja, memang kan kalau sekarang ini kan semua, bahkan kalau menurut literasi media-media, otomatis nanti orang akuntan ini banyak yang berkurang ya di dunia digerus oleh sistem itu sendiri gitu ya. Tapi kita tidak boleh khawatir. Kenapa? Karena komputer itu juga manusia yang buat, kan gitu. Ya. Jadi ketika kita memang lebih berkualitas dari komputer, otomatis akan tetap terpakai. Itu aja intinya, ya kan? Nah, begini. Kalau di dalam satu perusahaan, kalau sudah semuanya dipegang oleh komputer, yang pertama kita harus memiliki deadline. Nah, makanya di dalam satu perusahaan, di dalam sistem yang berkualitas itu salah satunya adalah sistem yang tepat waktu. Ya. Sistem yang di tepat waktu. Nah, tepat waktu ini ada dua. Tepat waktu berdasarkan informasi atau tepat waktu berdasarkan sistem. Kalau sistem yang dikatakan dimensi tepat waktu untuk sistem informasi, bahwasanya sistem yang dibuat itu memiliki ukuran penyelesaian pekerjaan. Ya. Memiliki ukuran penyelesaian pekerjaan. Contoh, kalau di teller, ya, di teller itu sudah ada patokan sistemnya. Kalau seandainya, siapa di sini orang perbankan? Ya, alumni, Pak. Alumni. Oke, alumni. Kalau setoran tunai, biasanya itu yang di bawah berapa juta gitu, di bawah 10 juta itu 3 menit harus selesai. Biasanya kan begitu. Ya, standarnya, standar operasional kan begitu. Standar operasional itulah sebuah sistem. Nah, menjadi ukuran kinerjanya adalah adanya sistem ini, si karyawan itu memang betul-betul memanfaatkan itu tidak. Itu salah satu penilaian. Gitu. Nah, yang kedua, untuk menilai kinerja karyawan ini, hasil dari sistem, ya, hasil dari sistem itu kan tidak ada analisa. Ya, tidak ada analisa di sana. Yang penting hanya menjadikan report gitu. Misalkan bagian penjualan, oke, tinggal masukkan saja, selesai. Di reportnya selesai, gitu. Ya kan? Kalau dalam sistem, kita tinggal print, klik di aplikasi, muncul laporan apa yang kita inginkan. Nah, kalau seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang kuat, yang memiliki kemampuan, yang memiliki daya motivasi, dia akan menganalisa misalkan setiap minggu nih laporan ini, dia akan analisa nih trennya, gitu. Itu kan tidak muncul itu. Jarang ada sistem yang memunculkan itu. Sehingga dia harus memberikan keluar report, oh bulan ini, minggu ini sekian penjualan. Dia memberikan resume, gitu. Ada nggak karyawan yang bisa seperti itu? Gitu. Resume-nya misalkan, oh penjualan jenis produk ini sekian, kenapa ini turun? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Ada nggak dia bisa melakukan? Jadi, bisa saja supervisor atau manajernya meminta hal itu. Kenapa? Selama ini pekerjaan dia itu kan sudah ringan, gitu loh. Sehingga varians-variansnya itu yang bisa dianalisa oleh si karyawannya. Gitu. Kita minta, misalkan Bu Leni, penjualan kita bulan ini sekitar 10